Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Dear Governor of East Nusa Tenggara, whom we respect, Governor Special Staff, Head of Regional Civil Service Agency of East Nusa Tenggara Province, Administrator and Supervisor, in short, our respected guests. Today, Governor's working visit in Regional Civil Service Agency of East Nusa Tenggara Province, Wednesday, 9 June 2021, begin. Mohon izin, selanjutnya acara kami pandu dengan bahasa Indonesia. Acara diawali dengan menyanyikan Mars Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Integritas tulus ikhlas. NTT bangkit, BKD yes yes melayani, cepat dan cerdas. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Visi. Misi kelima, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. moto Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melayani dengan cerdas, cepat, bertanggung jawab, berintegritas, tulus dan ikhlas. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. The Honorable Mr. Governor of East Nusa Tenggara, the Governor Special Staff, all the civil servants, ladies and gentlemen. Welcome to the Regional Civil Service Agency of the Provincial Government of East Nusa Tenggara. The Mr. Governor, it's such an honor to have you here in our office. On behalf of all the employees, I'd like to thank you for your visit and for the great time of being with you during this visit. Next, I will delivering my speech bahasa Indonesia. Kami informasikan bahwa kami menempati lantai 1 gedung Sasando, 4 bidang di sayap kiri, dan 1 sekretariat di sayap kanan. Kami juga mengelola gedung assessment center di lantai 1 aula FR. Dalam RPJ ini ada 2 indikator utama yang menjadi tugas dan tanggung jawab BKD. Yang pertama,
presentasi formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Kedua, terlaksananya lelang jabatan terbuka yang akuntabel untuk eselon 1 dan eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2019, presentasi capaian indikator mencapai 91,88% dan meningkat menjadi 92 di tahun 2020. Sedangkan indikator kedua selalu mencapai 100%. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen kepegawaian, kami selalu mengacu pada RPJMD, visi misi gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dapat kami informasikan bahwa total PNS di BKD berjumlah 95 orang yang terdiri dari 41 perempuan dan 54 laki-laki, SMP 1 orang, SMA 16 orang, Diploma 19 orang, S1 50 orang, S2 9 orang. Dengan kekuatan yang ada, kami mengelola 14.238 ASN yang terdiri dari 14.155 orang PNS, 83 orang P3K. Kami terus mengatur keseimbangan jumlah ASN yang ada dengan melakukan perencanaan yang baik melalui elektronik formasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dari masing-masing perangkat daerah. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2019 ada 489 formasi CPNS guru yang terisi 330, 65 formasi tenaga kesehatan yang terisi 63, serta 53 formasi tenaga teknis terpenuhi 100%. Pada tahun 2020 tidak ada CPNS. Pada tahun 2021 ada 8.570 formasi ASN terdiri dari CPNS 160, tenaga kesehatan 38 formasi, P3K non-guru 36, tenaga kesehatan 15 formasi dan paling banyak adalah P3K guru 8.321 formasi. Di samping merekrut pegawai baru melalui seleksi CPNS, kami juga memfasilitasi perekrutan tenaga PNS melalui IPDN. Tahun 2019, 61 formasi terisi 60, pada tahun 2020, 49 formasi terisi 45, sedangkan tahun 2021 kita mendapat formasi 48 yang sudah terdaftar dan lolos seleksi 1.470 putra dan putri NTT. Selain merekrut tenaga baru dari luar, kami juga memberdayakan tenaga yang sudah ada melalui program Tunggal dan Muda. Pada 2019, 19 PNS yang dibiayai oleh APBD. Untuk mengetahui dari APBD, untuk D4 sampai S3, tahun 2020 tidak ada pembiayaan, 2021 2 PNS untuk dokter spesialis. Selain dibiayai oleh Pemda, ada juga PNS membiayai diri sendiri. Pada tahun 2019 berjumlah 59 orang, 2020 26 orang, 2021 9 orang. Tahun ini kami sedang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN untuk mengatasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan standar kompetensi yang dalam satu jabatan yang diduduki. Untuk mengetahui kesenjangan yang ada, kami terus memperluas pemetaan kompetensi bagi seluruh PNS, tidak saja bagi pejabat pimpinan tinggi, administrator ataupun pengawas, tetapi juga bagi pejabat pelaksana atau pejabat fungsional. Sampai dengan saat ini sudah 1.889 PNS yang telah diuji kompetensinya dengan rincian jabatan pimpinan tinggi Pratama 8/7, administrator 501, pengawas 998, pelaksana 273 dan fungsional 30 orang. Selain melakukan pemetaan dan seleksi terbuka di lingkup pemerintah provinsi, kami juga melayani permintaan pemetaan kompetensi dan seleksi dari kabupaten kota. Sejak tahun 2019 ada 844 pejabat di kabupaten kota yang sudah dilakukan pemetaan maupun seleksi terbuka. Perlu saya sampaikan, asesor provinsi NTT juga dilibatkan di berbagai provinsi antara lain Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Kami juga melakukan penilaian kinerja sebagai basis pembayaran TPP.
Dasar pengambilan kebijakan strategis kepegawaian sejak tahun 2019, kami juga mulai menerapkan aplikasi penilaian prestasi kerja online di lingkup BKD dan perangkat daerah yang lain. Dan kami sudah melakukan pendampingan minimal 1 perangkat daerah 4 kali. Sosialisasi juga dilakukan kepada guru-guru melalui di 22 kabupaten kota melalui 18 video tutorial pada YouTube BKD. Penerapan di tahun 2020 menunjukkan realisasi pengisian PPK online baru mencapai 71%. Tahun ini 2021 setelah diberlakukan pembayaran TPP berbasis kinerja, terjadi peningkatan yang signifikan. Januari 63,56%, Februari 62,44%, dan peningkatan signifikan terjadi di bulan Maret sebesar 98,75% untuk 39 perangkat daerah. Untuk guru-guru sampai dengan saat ini baru mencapai 47,35%. Kami tetap berupaya untuk melakukan pendampingan dan konsultasi. Dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik ASN, kami telah menerbitkan hukuman disiplin sedang dan berat kepada 19 ASN tahun 2019, 13 ASN pada tahun 2020, 8 ASN pada tahun 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil Dewan Pertimbangan Kepegawaian, pembinaan terus kami lakukan diantaranya melalui kegiatan Camp Revolusi Mental, pembinaan rohani gabungan, sidak dan kegiatan sosialisasi. Kami perlu menginformasikan untuk penilaian tahun 2020. Kami sudah menoreh sejumlah prestasi, diantaranya urutan pertama penilaian indeks reformasi birokrasi dengan nilai 89,60, predikat sangat baik. Urutan pertama pencapaian target 100% penerapan penilaian prestasi kerja online. Urutan kedua sertifikat ISO 9001-2015. Urutan kedua evaluasi sakit dengan nilai 90,25 dengan predikat sangat baik. Juara 2 lomba kebersihan kantor dan lingkungan di tingkat nasional. BKD mendapat akreditasi A untuk asesmen center dan meraih juara BKN Award, juara 2 BKN Award sebagai kategori penilaian kompetensi terbaik. Kami juga sudah menghasilkan 6 aplikasi untuk mempermudah pekerjaan. 5 diantaranya berbasis website BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Ikan Mas, Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat. Yang kedua, Whistleblowing System. Yang ketiga, Lapor Cepat Kematian. Yang keempat, penilaian prestasi kerja online. Yang kelima, SIPORA, Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Program. Yang tidak berbasis website adalah SIMAE, Sistem Informasi Manajemen Arsip. Kami terus mendorong seluruh ASN untuk menghasilkan inovasi, untuk mendukung Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sistem dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri. Tahun ini kami sudah memiliki 19 inovasi. Dan dari masing-masing pejabat struktural, kami sedang mempersiapkan 15 proposal inovasi dari para pejabat fungsional. Satu dari 15 inovasi yang sedang dipersiapkan adalah BKD Smart Service yang akan mengintegrasi seluruh jenis layanan kepegawaian secara elektronik. Tahun ini juga BKD mengikutsertakan inovasi pada lomba inovasi di Kementerian RP dalam sistem Sinovik dan saat ini sudah lolos dalam seleksi administrasi. Melalui inovasi tersebut kami ingin agar reformasi birokrasi dapat terwujud mulai dari kami dan menular kepada yang lain. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan bagi publik NTT sesuai dengan misi gubernur dan wakil gubernur dan ekspektasi masyarakat NTT. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Gubernur. Dengan hormat, kami meminta Bapak Gubernur untuk memberi arahan bagi seluruh ASN di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kami jadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih. Now 7 minutes to
1 p.m. So this is lunch time. Begitu, Bro? Mau makan siang ya? Sudah lapar belum? You hungry? After lunch and continue to meeting, or we start to governor speech first? Okay. Baik, shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh jajaran ya, saya respect. Kalau hormati itu kan formality, tapi respect artinya bahwa yang telah dikerjakan mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Saya tentu sangat senang kalau seandainya seluruh OPD punya standar kerja seperti ini, mempunyai spirit, visi, dan kemampuan untuk melakukan perubahan sebagai representasi dari perwujudan mimpi-mimpi besar kita. Banyak orang di Indonesia kalau lihat NTT itu dianggap sebagai manusia datang dari daerah yang sangat ukuran terendah dalam peradaban manusia. Itu bila kita bertemu dengan teman-teman kita di seluruh Indonesia. Saya rasa itu karena saya sekian lama berada di Jakarta. Karena itu kehadiran saya di NTT seperti hari ini in Wednesday, I have to push all of staff to speak in English. Itu maksudnya belajar kita untuk terus-menerus memaksakan diri. Saya harapkan besok, lusa, atau tahun depan kalau saya datang lagi tidak baca dia omong tanpa baca itu teks lagi. Itu teks dia sangat formal dan ya baik juga, tapi ya kalau bisa omong sudah omong pelan-pelan, dia jatuh bangun ditaruh di sudah, terus saya lihat di barang. Pelan-pelan mulai ngomong tanpa teks lagi, dan kita kadang kita menuju pada provinsi pariwisata. Jadi tourism province yang kita harapkan perlu pelayan publik akan menuju ke situ. Ya mungkin orang datang pelayan publiknya bicara pakai bahasa hello, apalagi bahasa Manggarai atau bahasa Flores Timur. Tetap saja kedaerahan kita, lokal language, lokal bahasa lokalnya itu kita pakai, bahasa bisa kita pakai, tapi bahasa Inggrisnya perlu buat kita. Dan karena itu saya mau untuk kita lakukan tahun depan keluarkan anggaran untuk dilatih di sini, omong tiap hari, karena bahasa itu skill. Tiap hari kita pakai, kita bisa. Dulu saya berbahasa Hello yang baik waktu saya di Semau. Tapi kalau hari ini orang ngomong Hello, saya harus pikir untuk menjawabnya. Saya bisa tetap ngomong, tapi saya harus perlu waktu untuk berpikir untuk menjawab. Kenapa? Karena saya jarang pakai. Walaupun dulu saya influence, sangat-sangat fluently, sangat influence untuk berbahasa Hello. Tapi begitu saya meninggalkan Pulau Semau atau sekolah di Kupang, lalu continue untuk mengambil pendidikan dan kerja di Jakarta, lalu saya akhirnya tidak mampu memberikan bahasa itu dengan baik. Lalu setiap kali orang ngomong saya harus pikir, oh ya ini pelan-pelan nanti saya dapat, tapi perlu waktu. Nah begitu juga bahasa. Saya pikir kita kadang-kadang susah untuk bahasa Inggris karena kita harus paksa sempurna. Padahal itu bukan bahasa kita. Lalu kalau kita salah terus orang lain tertawa terus kita malu. Padahal yang tertawa belum tentu sebaik kita nantinya. Jadi saya pikir ini
motivasi dari saya sebagai gubernur, karena tidak ada orang yang bahasa verbal itu ada hukumnya. Kalau dia tulis ada hukum. Waktu kita menulis ada hukum bahasa atau tata bahasa yang mengikuti itu. Jadi dia jelas hukum-hukumnya past tense, past continuous tense, past present perfect continuous tense. Itu kalau hukum menulis. Tapi kalau hukum berbahasa verbal, dia tidak tunduk. Dia bisa bahasa suka-suka, bahkan you bisa pakai bahasa Inggris kupang. I think you have to do it, oh. You can do it kok. Itu tidak tunduk, memang bahasa Inggris tidak tunduk. Seperti kalau di dalam orang Inggris, bahasa Inggris datang dari Australia, dia tanya orang Inggris bisa bilang, lu datang hari ini, kapan datang? When you coming? Dia jawab, orang yang bilang, hey, I arrive in Kupang. Tapi kalau orang Australia, I come to die. Nah, kalau orang yang mati, kenapa? Wah, yang mau mati kenapa? Lu datang mau mati kenapa? Sebenarnya kan itu jadi masalah. Tapi memang itu bahasa mereka. Kalau bilang ke downstairs, bahasa Inggris baik dari Amerika maupun dari Kingdom itu go to downstairs, ke lantai ke bawah, saya mau pergi ke bawah. Tapi orang Australia go to downstairs, tidak ada yang masalah di sana. Orang Singapura bahkan ya you go lah, artinya pergilah. Orang gua bisa sambung, you go sah. Nggak ada masalah juga. As long as you understand what I mean. Selama kamu tahu apa yang saya maksudkan, itu cukup. That's a communication. Karena itu saya mendorong terus. Itu kita jangan malu-malu dan jangan bikin formal begitu. Nanti lama-lama tuh hal formalnya nanti orang terdengar, wow, your English very good, like a book. Itu artinya bukan puji, semua orang menghina sama itu. Karena bahasa itu tidak seperti menulis itu. Coba seandainya kalian ngomong tiap hari, dalam beberapa saat lamanya saya memandang Anda dengan hati-hati. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa saudara. Nah, ini bahaya sekali kalau ngomong begitu. Jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, itu saya pikir mendorong kalian itu untuk jangan kalian malu-malu untuk berbahasa Inggris kalau hari Rabu itu. Mentok di mana? Pergi bahasa Inggris apa? Nah, jadi seperti itu. Lalu kita semua berbahasa Inggris dengan enak, karena relax kita. Tapi susahnya kalau kita mulai berbahasa Inggris lalu takut salah, itu tidak akan pernah bisa kita bicara. Saya dulu bisa berbahasa Inggris karena saya paksa diri saya. Kalau saya presentasi di Inggris pun orang-orang yang pikir bisa bahasa Inggris, mereka akan pikir saya akan duduk dalam presentasi. Saya tidak. Saya berdiri, nanti saya nonton apa di bahasa Inggris. Nah, saya sambung lagi. Nanti menonton saya balik, apa di bahasa Inggris. Jadi saya melatih diri saya untuk saya belajar bahasa Inggris. Karena saya tidak kasih ruang untuk mereka ambil saya punya bagian. Itu memang untuk bahasa Inggris. Untuk mimpi provinsi, kita terus mulai bekerja dan betul bahwa aset terbesar, aset paling besar dari provinsi ini ada pada pelayanan publik. Itu aset paling besar, saudara. Jadi kalau pelayanan publiknya bobrok, maka pembangunan provinsi pasti bobrok. Itu pusat, itu aset, itu daerah ataupun sirkulasi kekuasaannya menjadi tumpuan gerakan perubahan. Jadi kalau gubernurnya ngomong perubahan, dan gubernurnya tetap hidup begitu terus, tetap begini, tetap tadi pola lama, cara berpikir lama terus, tidak akan maju. Transformasi berpikirnya tidak berada, itu tidak akan pernah maju. Jadi anak buah yang maju, pemimpinnya tidak maju, itu tidak ada di dunia. Di dunia itu pemimpinnya maju, maka yang di followernya pasti maju. Makanya bangsa China selalu saking pentingnya kepemimpinan itu, mereka menganalogikan bila kelompok macan melawan kelompok domba, siapa yang menang? Kalau orang China ditanya, siapa pemimpin kelompok macan? Kelompok macan dipimpin domba. Siapa pemimpin kelompok domba? Kelompok domba dipimpin macan. Langsung dia bilang kelompok domba menang. Kenapa? Karena pemimpinnya macan memenangkan kelompok macan, pimpinannya domba. Maka domba bangun lari, dia pimpin macan maju. Macannya maju, domba bangun lari. Yang lari di sana, yang macan juga pikir dia domba juga, dia lari juga. Nah, itu saking pentingnya kepemimpinan. Karena itu memang di setiap tempat, organisasi apapun,
kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan. Karena di dalam kepemimpinan itu ada sebuah manajerial, ada petunjuknya, ada contoh-contohnya. Jadi ada desain baru, ada berpikir out of the box untuk melahirkan pikiran-pikiran baik. Banyak orang berpikir out of the box artinya orang berpikir baru, bukan out of the box artinya membangun box baru. Box yang lama ini tidak cukup lagi untuk melayani keadaan-keadaan sekarang. Perlu box baru yang dibuat lebih besar supaya menampung pikiran-pikiran dan gerakan-gerakan baru itu. Maka orang sebut out of the box. Box yang lama tidak perlu lagi dipakai. Sistem-sistem yang lama yang kecenderungannya, cara-cara kerja lama yang kecenderungannya menghambat, itu akan kita tinggalkan. Kita bangun sistem kerja yang baru untuk menjawab seluruh tantangan kita. Nusa Tenggara Timur membutuhkan itu, kerja-kerja seperti itu. Kita akan mampu menjawab tantangan kita selama kita mendorong diri kita sendiri, memotivasikan diri kita sendiri. Tantangan paling besar dari seorang manusia adalah jenuh. Itu tantangan paling besar. Kejenuhan membuat orang tidak punya productivity. Itu orang biasa begitu. Jadi orang melihat, wah jenuh. Kalau jenuh dia harus relax sedikit. Nah itu memang di dalam sistem pemerintahan pun, umpama BKD, jangan terus rapat di dalam kantor. Kamu mulai berpikir untuk rapat di luar kantor. Harus mulai berpikir seperti itu. Mulai berjalan di sana. Bukan kalian menghabiskan uang itu. Itu membuat kalian akan relax. Mungkin sekali-sekali fun. Patut kasih rapat di sana. Patut kasih rapatnya sambil ambil rapat jangan terlalu ketat. Ambil rapatnya mungkin 3 jam. Dalam 1 bulan kalian berlakukan itu. Jangan tiap hari. Kalau tiap hari bangkrut kita. 1 bulan kalian pikirkan rapatnya 3 jam. Sisanya kalian relax. Karena dengan relax kita akan banyak punya energi untuk melihat. Kalian bisa kontemplasi, kalian bisa berpikir, oh ya, kenapa kita melakukan ini ya? Sebenarnya gitu. Nah, ini hanya bisa datang dari orang-orang yang bisa relax. Orang yang kaku, tegang, itu tidak akan ada ilmu. Kalian juga begitu. Saya lihat kalian dengan saya itu terlalu tegang. Padahal saya ada tidak niat yang keras. Saya niatnya baik sama kalian. Kalian saja mungkin niat jahat. Saya ketegangan antara kita tidak pernah melahirkan apa-apa. Orang disiplin lalu orang tegang. Ya disiplin, tapi tidak boleh tegang. Yang disiplin ya saya melakukan tugas saya dengan baik. Saya melaksanakannya dengan baik. Tidak harus tegang. Nah, jadi kalau orang kaku, khawatir, nanti salah, nah dia pasti bikin salah. Sama. Dulu ada teman latihan tinju, pukul sansak itu sampai terobek-terobek, sampai hancur-hancur. Kalau dia mukul itu sansak, kita pilih naik tinju pertama kali. Kita lihat lawan. Ada orang yang tertes, kumis panjang, mata melotot. Kita bilang, bila ini tadi, ini kumisnya kena pukul sampai tempias semua. Cuma kalau lihat kumisnya banyak, putar-putar terus, dia grogi. Begitu dia nafas, maka manusia itu begitu dia nafas, maka adrenalin kita, tubuh kita menghasilkan adrenalin negatif. Yang dia menyerang hipokampus, tempat menyimpan data. Dan semua di kepala kita. Begitu di sana dipesan kasih kita ke bawah, seluruh motor kita menjadi tidak aktif. Jadi yang latihan yang begitu hebat itu tidak berguna karena pesan dari sana bahwa bahaya. Ini bahaya. Waktu bahaya kita tidak melakukan apa-apa karena kita tegang sekali karena bahaya. Itu tidak ada guna apa. Kalau orang relax maka dia gampang sekali. Ini dia relax. Jadi dia tidak mungkin mengalami masalah. Ini juga dalam pekerjaan. Kehadiran saya seperti ini untuk mendorong kalian untuk memahami saya bahwa kalian tidak perlu harus takut dengan saya. Harus relax. Yang penting kan kita goalnya. You mau bikin apa kan goalnya kita, target kita. Reformasi birokrasi kita baik. Kita bekerja dengan jujur, tidak korupsi, disiplin. Itu langkah yang baik. Nah, kalau kita lakukan dengan baik, maka tidak perlu ada. Kalian boleh. Makanya saya bilang, boleh saja datang bertamu anytime. Tidak perlu harus tunduk terhadap struktur eselon 2, 3, 4, lalu staf biasa, lalu mau ketemu gubernur nggak bisa, boleh selama itu kepentingan-kepentingan yang membuat kamu sendiri bertumbuh baik. Tapi kalau datang untuk bilang, Bapak saya mau cerai kawin lagi uang tidak ada, itu keberapa? Saya sekarang mau cerai, mau kawin lagi dan uang tidak ada, nah itu kamu dapat pukul.
Tapi kalau datang untuk memberikan pikiran-pikiran bagus atau mendorong diri kamu sendiri untuk maju, itu hal yang biasa. Seperti pendidikan, tidak ada orang berhasil tanpa lewat pendidikan ataupun kemampuan untuk belajar. Bahkan lu bisa cari yang lebih gampang, lebih sederhana, kursus-kursus. Atau ada yang pengen, oke, saya minta tes kursus di Harvard University yang 3 bulan. Berangkat Harvard University yang 3 bulan itu. Belajar bahasa Inggris bagus, tes di sana. Pergi masuk di yang short course yang 3 bulan di Harvard University. Itu bisa lakukan. Jadi punya pengalaman pergi Amerika, pergi 3 bulan pulang datang. Nah, beda. Kita lihat, bisa dilakukan itu. Jadi kita bisa lakukan itu dengan baik. Karena itu memang perlu untuk mendorong teman-teman semua. Kalau tadi kita lihat, itu bisa, nanti saya bisa cari juga teman-teman untuk kita, kalau ada yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan kita lebih baik lagi. Tapi prinsipnya begini, orang bersekolah itu memaksakan dirinya untuk berlatih. Bersekolah itu bukan orang lebih pintar dari orang tidak sekolah, bukan. Bersekolah adalah memaksakan kita punya kemampuan kita untuk terus berlatih. Orang yang tiap hari berlatih di kepalanya, dia akan lebih baik daripada orang yang tidak. Sama seperti kita punya badan, ototnya akan lebih baik kalau orang terlatih fisik secara baik, lari, angkat beban, latihan, tinju dan segala macam, dia akan lebih baik dibanding tidak sama sekali. Sama juga dengan orang sekolah. Sekolah itu hanya sebuah stimulus saja untuk melatih kamu untuk cara berpikir, sehingga orang punya kemampuan untuk berpikir dan menganalisa sesuatu lebih cepat. Jadi itulah yang kenapa saya mendorong kalian untuk mulai melakukan dorong pendidikan, maju terus. Bukan dokter itu orang pintar. Dokter kebetulan gelar di sekolah. Dokter dengan orang tidak dokter, belum tentu dokter ini lebih pintar orang tidak. Sekolah dia diakui lebih daripada saya, tapi bukan berarti dia lebih pintar dari saya. Karena itu saya mendorong lebih banyak belajar setiap hari. Belajar apa saja, tetapi tiap hari tidak boleh bawa satu tidak belajar. Kamu harus baca apapun. Belajar tentang pemerintahan, belajar tentang pembangunan. One day kamu bisa dipindahin kemana, kamu bisa menguasai itu. Karena yang namanya manusia, dia harus menjadi manusia polikuler. Apa itu manusia polikuler? Manusia yang punya kemampuan jamak. Tidak, manusia itu tidak boleh hanya satu punya kemampuan. Itu boleh menjadi teknisi mesin satu cukup. Tapi kalau menjadi manusia pemimpin di tempat kalian akan dilatih, kalian harus melatih diri kalian menjadi manusia yang berkemampuan jamak. Omong tentang peternakan mampu, omong tentang pertanian mampu, omong tentang industri mampu, omong tentang pariwisata mampu, omong tentang desain organisasi pemerintahan mampu, omong tentang bagaimana mendesain sebuah pemerintahan mampu, omong tentang bagaimana mendesain agar pemerintahan ini menuju masa depan mampu, mendesain agar pola cara berpikir orang. Nah, itu perlu. Nah, itu akan membuat kita lebih banyak. Tidak semua kita akan sampai pada titik ini, tapi majority harus menuju ke sana. Dan itulah ciri khas daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang maju. Saya baru saja bicara dengan 2 gubernur yang lain, lewat webinar, Gubernur Bali, Gubernur NTB. Betul, hari ini dari 3 provinsi ini kita satu-satunya provinsi dengan pertumbuhan positif. Tapi kalau kita tidak konsisten, kita tidak kerja yang baik, sustain yang baik, maka kita akan tetap kalah dengan mereka. Lompatan-lompatan mereka akan begitu cepat. Tadi sambil bercanda saya bilang, bayangkan saja NTT dengan competitiveness-nya begitu luar biasa, 29 dari 34 provinsi. Tapi pertumbuhan kami positif dibandingkan dengan NTB dan Bali. Bayangkan kalau saya yang pimpin, kalian punya tempat berdua, pasti saya lebih baik. Jadi saya sambil bercanda, tapi itu menunjukkan pada kita bahwa kita harus mampu bekerja extraordinary, bekerja super luar biasa. Karena masalah kita masalah luar biasa. Saya selalu bilang, kalau masalah luar biasa harus dikerjakan secara luar biasa. Gerakannya luar biasa, cara berpikir luar biasa, cara percaya Tuhannya luar biasa. Masalahnya cara percaya Tuhannya tidak luar biasa, cara kerja tidak luar biasa, cara berpikir tidak luar biasa. Betul toh? Coba saya mau tanya, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Yang lain soalnya rupanya. Kamu nggak mau ya masuk surga? Nggak mau masuk surga? Mau? Ya, nggak angkat tangan. Yang mau masuk surga, saya mau lihat. Yang mau masuk surga? Semua ya? Oke. Mau masuk surga toh? Sekarang saya tanya. Yuk, percaya Tuhan tidak? Percaya kan? Yakin? Percaya Tuhan? Sekarang pertanyaan nomor 2. Tuhan percaya kamu tidak? Nah, itulah. Itulah. Karena aku diam. Tadi kan
saya percaya Tuhan. Lalu percaya, yakin saya percaya Tuhan. Oke, dibalik. Tuhan percaya Anda? Diam. Nah, percaya kira ya? Dia percaya saya tidak ya? Lalu kalau bilang percaya, apa parameter yang menyebabkan Anda yakin Tuhan percaya Anda? Itu namanya orang mulai hidup berpikir yang benar. Kalau enggak nanti lu melakukan sia-sia. Orang melakukan sia-sia, beribadah sia-sia karena lu melakukan dengan cara yang tidak benar. Nah itu juga di provinsi ini banyak orang kerja tapi kerja sia-sia, kerja dengan tidak benar. Sama seperti kamu mengerjakan keyakinan kamu. Pergi gereja percuma, buang waktu percuma, tapi tidak masuk surga karena kerjanya sia-sia. Dia tidak tahu masuk surga atau tidak. Masuk ke sonde, masuk atau tidak ya? Ada think so. Nah ini kan tidak. Saya masuk surga. Kok bisa masuk surga? Iyalah, karena saya percaya Tuhan, Tuhan percaya saya. Kok bisa Tuhan percaya kamu? Ini ukurannya. Karena saya, umpama saya bilang saya Kristen atau saya itu pengikut Yesus, maka jawabannya ada hal-hal yang Yesus katakan. Bila kamu melayani orang-orang seperti ini, maka kamu telah melayani aku. Apa itu orang-orang seperti apa? Ayo. Hah? Apa? Satu-satu akhirnya coba. Apa? Orang yang di penjara, Satu. yang sakit, Dua. yang telanjang, Tiga. Ada 5. 2 lagi apa? sedang dalam proses. Janda cukup, kayak Pak Ima aja cukup. Lapar, sakit, telanjang, asing, orang asing kan? Terus? Lapar, telanjang, terpenjara, asing. Lalu? Satu lagi. Sakit. Lapar, sakit, terpenjara, asing, dan telanjang. Ini 5 kata sifat. Kalau kamu mengurus, ini maksudnya begini, kerjanya, lu ngerti kerja benar. You tujuan benar, dikerjakan benar, targetnya sampai 1 target, 2 target, 3 target, maka Anda tahu. Lalu kalau tahu orang tanya, masuk surga kak? Menurut keyakinan saya telah hitung-hitungan, saya di surga dan berpeluang punya jabatan. Karena yang saya tolong orang sakit sekian banyak dalam buku saya, itu yang tolong bukan orang, itu Yesus. Yang kedua, yang orang telanjang sekian, yang tidak bisa berpakaian dan segala macam saya tolong dia jadi dia mandiri berpakaian hari ini. Saya tolong yang sakit, yang tolong yang lapar, tolong yang terpenjara infrastruktur, pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ini sekian banyak saya tolong dia. Dan ini akan saya tolong dia karena orang asing, dia menjadi budak di antara orang status sosialnya rendah, dia menjadi asing di antara peradaban. Saya tolong dia dan dia muncul menjadi manusia yang beradab sama-sama dengan peradaban yang hidup hari ini. Dia menjadi ya. Maka total yang saya tolong umpamanya 50 orang saya tolong Yesus. Lalu Yesus masuk neraka, kan aneh. Masa saya bawa 50 Yesus masuk neraka? Kan tidak mungkin. Nah itu cara berpikir analis yang benar. Kan tidak mungkin 50 orang habis ditolong ini Yesus bilang dengan ini saya perintahkan kau masuk neraka. Kan dia bilang, oh kalau begitu 50 yang Yesus itu saya bawa ke neraka dulu. Kan pasti karena ini dia yang tolong. Nah itulah cara berpikir yang benar. Nah itu cara kerja menurut saya. Jadi kita jangan cuma-cuma pergi gereja atau jangan cuma-cuma pergi masjid atau jangan cuma-cuma kelenteng. Itu lalu kita tidak tahu target kita, kerjaan kita sama seperti kita menjadi pegawai negeri di dalam bidang kita kerja. Kita tidak tahu targetnya. Tidak. Tadi target-target yang telah dikerjakan itulah sebenarnya juga dalam target yang dikerjakan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi businessman, nah itu. Apa target menjadi orang kaya sih? Mau jadi seorang yang menuju ke surga? Nah target harus ada. Sampai pekerjaan apa parameternya ada? Oh ini parameternya. Jadi saya akan lakukan 50 orang dalam hidup saya. Saya hidup usia saya nanti 60 tahun. 60 tahun maka saya tolong orang dengan kata sifat, 5 kata sifat seperti tadi itu 50 orang. Begitu 50 orang maka tidak mungkin Yesus bawa saya ke neraka karena bahaya dia sendiri masuk neraka. Karena 50 orang. Karena dia bilang bila engkau melayani orang-orang seperti ini, engkau telah melayani aku. Jadi tulisnya bukan tulis apa namanya Osias Kamlasi, bukan, tapi Yesus Kamlasi. Yesus ini atau ini. Jadi pergi di sana dia bilang, apa namanya Abner Nenok kau masuk neraka. Abner bilang,
sembarang aja. Ini Yesus mau masuk neraka kalau saya masuk. Yang kau sembarang-sembarang. Karena tidak bisa. Itu tidak bisa. Ini namanya sebuah desain cara berpikir kerja yang mempergunakan intelektual yang baik. Nah, itulah kenapa saya harapkan di dalam membangun provinsi ini juga kita seperti itu. Tugas BKD, apa tugas BKD? A, B, C, D. Maka dia akan rapikan. Kita akan menuju pada titik yang sangat baik. Itu juga. Setelah desa dia akan memberikan sumbangan kepada OPD-OPD lain supaya kalian harus mampu melakukannya. Kalau nggak yang tidak bisa, kita kirim orang dari sini untuk membuat perubahan di sana menjadi center of excellence di dalam organisasi ini. Jadi kita bisa lihat, oke, BKD bisa mendesain, oke, gubernur perlu ada orang ini menuju kepada OPD ini, karena di sana mereka tidak punya kemampuan untuk merubah diri mereka. Kita kirim di sana menjadi agen-agen perubahan di lingkungan ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun di seluruh kabupaten. Ini harus kita bangun terus. Kalau kita bangun ini, saya yakin one day gubernurnya bukan saya pun pasti datang gubernur berbeda akan masuk dalam ruang yang tidak bisa, karena kalian akan bilang, nggak bisa kalau begini, yuk akan kembali lagi ke titik ini. Yuk maksa ini kita rusak. Kalau mau kita di sini supaya kita maju ke depan. Saya yakin semua gubernur berpikir maju, tidak yang berpikir rusak. Rusak itu karena anak buahnya bikin dia rusak. Nah, jadi saya pikir gubernur akan datang, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan percepatan, resilience yang lebih baik, penguatan diri, penguatan organisasi yang baik untuk menatap masa depan yang baik. Saya pikir omongan saya sampai hari ini begitu saja. Saya yakin kalian sudah lapar setengah mati. Setengah dua, apalagi kata dengar-dengar kita mau manner. Saya pikir mannernya harus betul. Karena itu sekali lagi terima kasih. Semangat kerja kalian saya tahu sangat luar biasa dan perubahan tergambar, dan terima kasih sebagai gubernur. Itu adalah visi kelima saya, dan bila itu dilakukan yang benar akan membantu saya untuk mampu menatap orang-orang, karena itulah janji kampanye. Bukan saja buat saya, tapi buat kita semua, buat martabat kita bersama. Sekian, terima kasih. Doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami melimpahkan syukur kami dan memanjatkan hadirat-Mu atas penyelenggaraan bagi hidup kami dan atas kesempatan kebersamaan yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami keluarga besar Badan Kepegawaian Daerah berkumpul dan menyambut pimpinan tertinggi kami, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami yakin dan kami percaya bahwa hanya karena penyelenggaraan mulah momen rahmat ini bisa terjadi. Kami berdoa bagi daerah kami tercinta Nusa Tenggara Timur agar semakin hari masyarakat kami semakin sejahtera, semakin damai dan bahagia, semakin bangkit dari keterpurukan dan bangkit dari kekurangan di bidang pengetahuan, kesehatan, dan ekonomi, dan kami bisa bangkit untuk menuju masyarakat yang maju dan kompetitif serta menjadi semakin beriman dan bertakwa kepadamu. Sebagai buah dari sebuah kerja dan perjuangan segenap aparatur di bawah pimpinan Bapak Gubernur kami yang tercinta, kami berdoa untuk Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran yang ada. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan jiwa dan raga, agar mereka kuat menghadapi tantangan yang menghadang dan untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang terjadi di daerah ini, terutama tantangan yang begitu berat sebagai dampak dari bencana pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda bangsa kami, dan melanda daerah kami. Tuntun dan bimbinglah langkah mereka, berilah kepada mereka iman dan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan, Roh Kudus dan jalan kebenaran-Mu, agar langkah-langkah dan kebijakan yang mereka buat membuahkan hasil yang memuaskan sesuai dengan rahmat dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
pimpinan kami, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami semua kesehatan jiwa dan raga, terang, kebijaksanaan, tuntunan dan bimbingan-Mu, agar kami semua dapat bekerja dan membawa unit kami untuk terus berbenah dan berubah dari hari ke hari. Berikanlah juga kekuatan, tuntunan dan bimbingan, kerjasama, kekompakan, serta hikmat dan pengetahuan yang sama bagi semua ASN di provinsi ini, terutama bagi kami yang mengabdi di Badan Kepegawaian Daerah, agar kami dapat membumikan visi dan misi pimpinan kami, serta kami dapat melayani masyarakat dengan bijak, dengan cepat, cerdas, dan bertanggung jawab. Ya Allah yang Maha Pemurah, siang ini kami ingin merayakan cinta dan kebersamaan kami, serta mensyukuri semua rezeki-Mu yang melimpah atas kami melalui acara santap siang bersama. Berkatilah santapan yang sudah tersedia, serta mereka yang sudah menyiapkannya. Biarlah santap siang ini menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga kami untuk dapat melanjutkan aktivitas, melanjutkan pelayanan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami berdoa karena Engkaulah penyelenggara dan penopang hidup kami hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Acara kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Gubernur beserta rombongan agar menuju ke ruang sekretariat Badan Kepegawaian Daerah untuk ramah tamah dan makan siang bersama.